Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 256. Oke, alhamdulillah, good job, sayang. Kamu tenang, ya. Kami sedang menuju lokasimu. Bagaimana kondisi lelaki yang pingsan di dekatmu? Apa dia masih pingsan? Tanya dia. Masih Umi, lelaki aneh itu masih pingsan. Apa Umi masih lama tiba di sini? Tanya Camilla. 15 menit lagi sampai. Tapi mungkin Alfian yang akan cepat sampai. Alex dan Mamisa juga sedang menuju ke sana. Rumah itu rumah kosong tak terawat. Franz sudah menyebutkan lokasi keberadaanmu beserta ciri-ciri rumahnya. Kamu tenang ya, sayang. Ucap dia. Iya, Umi. 10 menit kemudian, terdengar deru mobil di halaman rumah. Camilla terlonjak senang, sementara Franz masih anteng dengan pingsannya. Suara pintu didobrak berkali-kali dan berhasil. Camilla panggil suara lelaki. Vian, Vian, aku di sini. Camilla menggedor-gedor pintu kamar gudang yang terkunci. Menjauh dari pintu, teriak Alfian. Suara benda keras di depan pintu berkali-kali terdengar. Alfian merusak engsel dengan pentungan besi yang dipakai Wijaya memukul Franz. Vian, teriak Camilla menghambur ke pelukan Alfian. Alfian memeluk tubuh Camilla erat. Tubuhnya gemetar. Maafkan aku yang tidak benar menjagamu. Kedua mata Alfian memerah, sungguh dia merasa sangat bersalah karena Camilla berhasil lolos dari pengawasannya. Sementara itu Ilham masuk ke kamar gudang dan memapah Franz yang masih dalam keadaan pingsan keluar kamar. Alfian masih terus memeluk Camilla erat hingga terdengar deheman dari arah pintu. Masuk. Dia, Lanita, Nilam dan Anggun sudah berada di sana disusul Sharon, Nawang, Alex dan Hilman. Barulah Alfian melepaskan pelukannya dari tubuh Camilla. Gantian Sharon yang memeluk Camilla dengan sangat erat. Kamu tak apa-apa. Ada yang terluka. Sharon sibuk memindai tubuh Camilla takut anak gadis satu-satunya itu terluka. Camilla menggeleng. Semua mengerubungi Camilla termasuk Anggun yang tampak khawatir dan ikut memeluk Camilla. Sementara itu dia dan Lanita mencoba membangunkan Franz. Kita harus segera membawa Franz ke rumah sakit. Ada darah di kepalanya. Rembesannya kecil tapi kita tak tahu di dalamnya. Ucap dia. Apa lelaki ini yang sudah menolong Camilla, Umi? Tanya Alfian. Iya, benar. Lelaki ini yang membuntutimu dan Camilla sejak berangkat dari pesantren. Dan memberitahu Umi lokasi ini. Umi kenal lelaki ini? Tanya Alfian lagi. Dia Pitaloka tampak gugup sesaat. Iya, makanya karena dia mengenal Umi, dia memberitahu jika Camilla diculik. Tapi kenapa lelaki ini membuntuti kami? Seolah-olah tahu Camilla akan diculik. Apa lelaki ini bukan kaki tangan penculik? Alfian menaruh sedikit curiga. Dia menggeleng cepat. Bukan, nak. Lelaki ini kawan Umi. Lebih baik kita segera pergi dari sini dan bawa dia ke rumah sakit, ayo. Dia segera mengalihkan kecurigaan Alfian. Semua orang keluar dari rumah tersebut. Ilham, Hilman dan Alex menggotong tubuh Franz dan dimasukkan ke mobil dia karena dia yang akan mengantarkannya ke rumah sakit. Anggun, ikutlah dengan mobil Alfian atau Alex atau Mami Sharon, ya. Titah dia. Umi tak bisa mengantarmu pulang. Naik ke mobil kami saja. Aku yang akan mengantar Anda, Nona. Sahut Alex cepat. Alex, sejak masuk rumah tersebut memperhatikan semua orang. Selain keluarganya, ada Ilham, Anggun dan Nilam. Nilam tidak mungkin dicurigai. Tapi saat Anggun memeluk Camilla,
Ada kilatan aneh di sorot mata Anggun. Anggun ini siapa? Batin Alex saat itu. Singkat cerita, semua meninggalkan rumah Singgah Harti dan Wijaya. Anggun berada di mobil Alex dan Nawang. Mbak Anggun ini teman Alfian, jawab Anggun cepat memotong ucapan Alex. Teman SMA dan juga teman saat kuliah di Kairo, jawab Anggun. Oh, satu universitas? Tanya Alex lagi. Tidak. Alfian memang kuliah di Universitas Islam Kairo. Tapi aku kuliah di universitas lain mengambil jurusan seni rupa, jawab Anggun tenang. Pengurus pesantren juga saat ini. Timpal Nawang. Bukan. Aku memang dekat dengan Alfian sejak SMA dan di Kairo. Orang tuaku juga donatur tetap pesantren Ar-Rahman. Selain anak orang berada, di pondok pun banyak anak-anak yatim piatu, bukan? Sahut Anggun. Alex dan Nawang mengangguk berulang kali. Baiklah, kami harus mengantar Nona kemana? Tanya Alex. Anggun menyebutkan alamat rumahnya. Maka Alex segera mempercepat laju kendaraannya. Dia mencium sesuatu yang aneh. Setelah mendengar cerita singkat penculikan Camilla dari dia melalui telepon sebelumnya, Camilla tiba di kediaman keluarga Dharmawangsa. Dein, Josh dan Aji Saka menghambur memeluk Camilla serta menciuminya dengan perasaan lega. Maafkan aku, Camilla lolos dari pengawasan selama dia bepergian denganku. Liri Alfian meminta maaf dengan wajah penuh sesal. Josh menepuk pundak Alfian. Sudah, musibah memang tak ada yang tahu. Bukan salahmu. Yang terpenting Camilla bisa selamat. Mata Alfian masih saja memerah. Dia tidak akan memaafkan dirinya seumur hidup andai gadis pujaannya sejak kecil tak bisa terselamatkan karena kelalaiannya. Dein terus saja memeluk Camilla, sesayang itu Dein pada anak Sharon meski mereka bukan darah dagingnya. Ayo, masuk, masuk. Aji Saka segera mengajak semua orang yang berada di teras. Camilla dan Alfian serta Lanita juga menjelaskan apa yang telah terjadi pada seluruh orang rumah. Jadi lelaki aneh temannya Umi dia itu tahu kalau ada mobil lain yang membuntuti mobilku sama Alfian. Tanya Camilla pada Lanita. Lanita mengangguk. Semua orang paham siapa lelaki aneh alias Franz kecuali Camilla dan Alfian. Belum. Saatnya pula dan bukan wilayah keluarga Dharmawangsa membeberkan siapa sesungguhnya Franz pada Alfian. Kupikir lelaki aneh itu mau bongkar makam baru soalnya gelagatnya mencurigakan. Tapi ternyata berkat pengintaian serta informasi dari lelaki itu aku bisa diselamatkan. Tapi, kok aneh ya, cepat sekali ketahuannya. Terus kenapa si penculik kabur begitu aja? Ah, kurang pro apa gimana, sih? Oceh Camilla. Camilla, jangan sembarangan bicara. Kalau penculik itu ngapa-ngapain kamu Mami bisa mati. Hardik Sharon. Mami takut kehilangan aku, ya. Camilla nyengir. Oh, Tuhan. Anakmu itu, Pi. Sharon memijat pelipisnya. Anakmu juga, Mi. Desis Josh. Kira-kira siapa yang punya dendam pada Camilla? Tak ada yang meminta uang tebusan. Bukan. Tanya Dein merasa heran. Semua orang menggeleng. Dia sejak SMP tinggal di negeri orang. Tapi tiba-tiba dalam sekejap menjadi incaran. Penculik. Mama rasa ada yang aneh di sini, Sa. Ucap Dein lagi. Ruangan hening beberapa saat. Para penculik itu seolah-olah sudah tahu jika keberadaan Camilla sudah diketahui. Dengan cepat. Kupikir apa mungkin ulah orang terdekat. Gumam Lanita. Hus, siapa? Kita saling menyayangi. Oh, apa mungkin Bitri? Ujar Sharon. Nggak mungkin, Mi. Bitri jauh di California. Lagi pula dia tidak akan melakukan hal
Mengerikan itu padaku. Sanggah Camilla cepat. Masih saja si Bitri Jahanam itu kau bela-bela. Hardik Sharon. Mami, Bitri baik, janganlah panggil dia dengan sebutan jahat. Camilla protes. Alfian, nikahi Camilla nanti malam. Masih saja dia bela-bela si Bitri. Tapi ingat, perketat pengawasan dan penjagaanmu pada Camilla. Ucap Sharon tegas pada Alfian. What? Nikah nanti malam? Duh, Mami. Aku belum siap bikin anak. Nggak tahu juga caranya. Cetus Camilla dengan merajuk. Ya, nanti Mami ajarin. Sahut Sharon asal. Camilla memberenggut, sementara Alfian tampak tersipu salah tingkah. Di saat harusnya mereka bersedih, kalut sekaligus lega, ada saja keributan Sharon dan Camilla yang mampu membuat semua orang mengelus dada atau mau tak mau tersenyum. Melihatnya, Alex dan Nawang selesai mengantar Anggun ke rumahnya. Tadi aku lihat di pelang nama dekat pos satpam. Notaris Indriani Rahayu. Apa aku tidak salah lihat? Ya. Kening Nawang berkerut. Kamu familiar dengan nama itu? Tanya Alex. Nawang tidak menjawab. Dia meraih ponselnya lalu berselancar di dunia maya. Melakukan pencarian atas nama Indriani Rahayu. Nah, benar, kan? Alamat tadi memang benar alamat pengacara kondang Indriani Rahayu dan suaminya punya bisnis batubara. Bukan hal sulit orang tuanya menyekolahkan Anggun ke Mesir dan jadi donatur tetap di pondok pesantren, tutur Nawang. Alex berdehem. Aku mencurigai Anggun. Nawang memiringkan kepala. Curiga tentang apa? Dia terlibat dalam penculikan Nona Camilla, jawab Alex. Nawang terbelalak. Kok bisa? Heran saja kenapa para penculik langsung kabur seketika seolah-olah mereka tahu keberadaannya sudah terendus. Nah, yang mengetahui posisi Non Camilla diculik itu kan Umi Diah, Nyonya Lani dan Ibu Nilam juga Anggun. Mereka bilang sedang bersama membicarakan desain seragam terbaru para santri, tutur Alex. Next. Komentar Nawang singkat. Dilanjut informasi Umi Diah kalau Franz Geraldo membuntuti mobil dan Vian dari pesantren. Tapi bukan mobil Franz saja yang mengikuti mobil dan Vian dari pesantren. Kening Nawang mengernyit. Hei kita harus ke rumah sakit dan menanyakan plat mobil yang membuntuti mobil dan Vian pada Franz Geraldo, jawab Alex. Tadi kalau tidak salah dengar, Franz habis dari makam Umi Yulia. Ada hubungan apa artis Franz Geraldo dengan Umi Yulia? Gumam Nawang. Ya wajar toh, Franz. Teman akrab Umi Diah, lawan mainnya di beberapa sinetron. Pasti. Kenal juga dengan Umi Yulia. Kudengar Umi Diah dan Umi Yulia itu bersahabat erat, sahut Alex. Nawang manggut-manggut tipis. Oke, kita kembali ke Anggun. Atas dasar apa kamu curiga pada Anggun? Tanya Nawang. Kamu ingat cerita Mimi Susana? Track record keluarga Dharmawangsa sejak zaman Opa Aji Saka. Para lelaki Dharmawangsa digemari kaum hawa dan ekstrim. Ingat nama? Evelyn, Marina, Eugene. Alex balik bertanya. Tentu saja. Entah kenapa seperti kisah berulang yang tak ada habisnya. Seolah-olah kisah itu adalah kisah yang sudah menjadi tradisi dan warisan yang tidak diinginkan. Saat melihat sikap dan sorot mata Anggun yang aneh di rumah kosong tadi, naluriku berkata, gadis ini siapa? Kenapa aku seketika curiga padanya? Apa kita akan main detektif lagi? Tanya Nawang antusias. Kau senang? Alex tersenyum dan membelai rambut Nawang. Tentu saja. Selalu mengasyikkan saat kita cosplay jadi detektif. Memacu adrenalin dan
Aku menyukainya jika harus memecahkan suatu persoalan. Nawang tampak sangat bersemangat. Oke, kita harus cepat. Karena penculik itu harus segera kita temukan, ucap Alex. Nawang menggoyang-goyangkan kepalanya riang. Kita izin dulu dengan Leonard juga Tuan Reza. Bantuan finansial mereka akan lebih memudahkan kita melacak dengan cepat, ucap Alex. Senang rasanya main polisi-polisian. Cita-cita yang tak akan pernah terwujud. Terwujud tapi justru lebih mengasyikkan karena aku bekerja dengan suami sendiri dan didukung penuh oleh atasan. Dukungan dalam segala hal. Nawang tersenyum lebar. Kita memang pasangan yang cocok, ya. Terima kasih, Tuhan. Aku sangat bahagia memiliki istri sekaligus partner yang seru dan mengasyikkan. Alex kembali membelai kepala. Nawang penuh kasih. Terima kasih, sudah mencintai dan memilihku jadi pasangan hidupmu. Nawang mengecup punggung jemari tangan Alex. Coba kamu telepon Tuan Reza untuk laporan terlebih dulu. Tita Alex yang tetap fokus menyetir menuju rumah sakit tempat dia membawa Franz Geraldo. Nawang segera melaksanakan perintah suaminya. Panggilan pun di loudspeaker. Hanya butuh 10 menit untuk menjelaskan duduk perkara perihal penculikan Camilla pada Reza yang saat itu sedang sibuk di perusahaan. Oke, apapun mau kalian aku penuhi. Lacak dan temukan siapa dalang di balik penculikan Camilla. Tapi ingat, setelah semua terungkap, aku mau kalian tidak lagi menunda kado bulan madu yang kuberikan. Tandas Reza tegas. Kemanapun kalian berbulan madu, aku akan menyiapkan semuanya. Berliburlah. Kalian pun butuh waktu memadu kasih berdua. Kalian berhak bahagia. Bukan hanya melulu mengurusi urusan keluargaku, oke? Siap, Tuan Komandan. Nawang menjawab tegas dan bahagia. Anggun berdiri di depan jendela kamarnya, tampak sedang memikirkan sesuatu. Ponselnya berdering. Kenapa masih menghubungiku? Tanya Anggun. Bayaran kami belum full. Sahut Wijaya. Untuk apa aku membayarmu full? Kerja kalian tidak becus. Ketus Anggun. Tidak bisa begitu, bos. Setengah dari jumlah yang seharusnya kubayar sudah lebih dari cukup untuk hidup sementara waktu di tempat pelarian. Memang kalian mau lari kemana? Taipei, bos. Mana lagi? Sesuai dengan perjanjian awal. Cepat pergi sekarang juga sebelum polisi menemukan kalian. Ancam Anggun. Wijaya mengekeh di seberang telepon. Polisi menemukan kami. Itu adalah suatu kemustahilan, bos. Kami licin bagai belut. Makanya bayaran kami tinggi. Sahut Wijaya pongah. Anggun mendengus sebal lalu mematikan telepon sebelah pihak. Dia segera menelepon sopir pribadinya. Halo, Yakob. Kamu urus teman-temanmu. Kerja tidak becus saja minta bayaran full. Maaf, Nonal, tapi mereka berhasil membawa tawanan, sahut Yakob. Membawa kemana? Ke lubang tikus. Tujuan dari penculikan adalah membawa gadis itu ke Taipei dan membuatnya tetap hidup tapi tidak lagi ditemukan oleh keluarganya. Belum apa-apa malah sudah ketahuan. Anggun protes. Aku tidak akan membayar mereka penuh. Segera bersembunyi dan kalau terendus pihak berwajib, jangan sebut namaku. Pungkas Anggun tak mau tahu. Anggun membuka kerudung dengan kesal lalu mengganti gamisnya dengan setelan hot pants kemudian menghempaskan tubuhnya ke atas kasur. Rencananya gagal total dan Anggun membenci Franz karena sudah menghalau usahanya menyingkirkan Camilla. 3 hari kemudian, Alex dan Nawang melaporkan hasil temuannya pada Reza dan juga Dein. Ceritakan keseruan kalian mengusut tuntas kasus penculikan Camilla. Titah Reza. Ruang tengah rumah Reza sangat luas.
Ada banyak orang di sana. Keluarga Perli dan Ustaz Ridwan pun hadir. Semua berawal dari kecurigaan Alex pada seseorang, ucap Nawang jeda sesaat. Siapa? Desis Camila yang menggendong Tiara yang tertidur di pangkuannya. Nawang tersenyum. Baiklah, aku sebetulnya bingung kenapa mudah sekali melacak orang-orang ini. Entah karena dalangnya masih amatir atau entah karena keberuntungan Nona Camila yang berhasil lepas dari sekapan penculik dengan mudah, ucap Alex menggenggam amplop coklat besar berisi laporan pengusutannya dalam bentuk dokumen. Nawang mengambil amplop tersebut lalu memberikannya pada Susana. Ini nanti aku baca lagi sebelum diarsipkan. Kita ingin mendengar langsung dari kalian, ucap Susana. Sekilas saat mendengar Nyonya Lanita meminta kami untuk segera mendatangi lokasi Nona Camila, saya heran. Nyonya bilang, posisi penculik ada kemungkinan sudah kabur. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat lokasi lekas terendus oleh sang dalang dan memerintahkan para penculik itu untuk segera angkat kaki dari sana. Alex jeda sesaat. Semua orang yang ada dalam ruangan saling berpikir.